Kontribusi, gonjang-ganjing kocok ulang kabinet menarik minat mereka yang suka berpolitik, karena kursi kabinet bisa jadi ladang uang partai dan individu. Semua mata seakan menuju titik yang sama, menteri ini harus diganti dan individu ini sebaiknya dijadikan menteri, berbagai pendapat berseliweran. Mereka yang ingin berkuasa ujung-ujungnya juga ingin uang untuk melanggengkan kekuasaan. Mindset ini ada di hampir semua politikus, juga di semua pejabat, baik pemerintahan ataupun BUMN. Hal ini memang penting karena pemerintah masih mengedrive perkembangan ekonomi, karena pemerintah yang masih menjadi roda penggerak, semua bentuk seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, perlu dimainkan untuk membatasi dan mengontrol keuangan negara. Hal inilah yang terkadang membuat saya ingin sekali urun rembuk membantu negara. Tetapi, sekali lagi, saya tidak mau jadi pejabat, saya tidak mau jadi politikus Senayan, saya juga tidak mau memiliki satupun jabatan publik. Ini tidak ada dalam niatan saya tidak sabaran, tidak suka aturan, dan, high demanding, ada banyak lagi kekurangan saya. Karena itu, saya berbisnis dan membangun platform gaya sendiri sehingga hal yang bersifat umum atau common tidak ada dalam kamus otak saya. Tulisan, catatan harian orang kampung, ini sajalah yang saya jadikan kontribusi ide kepada masyarakat. Saya ingin sahabat yang bergerak. Saya memiliki banyak keterbatasan, salah satunya, rasa tidak sabaran itu. Hal lainnya, saya tidak menyukai high note. Jadi, kalau ada orang yang marah atau meninggikan suara, saya pasti pergi. Saya tidak suka argumen dan perdebatan. Kalau saya menghardik, arah kemarahan saya bukan pada orang, ini hanya ekspresi saya. Jadi, walau, sekadar, media sosial misalnya di wall para sahabat, ada nada kebencian, sebal, negatif, kesal, menghasut, juga menyebar rasa tidak nyaman, jangan heran kalau sahabat saya delete dari pertemanan. Ini berlaku untuk Anda yang pro-Islam garis keras, atau anti-teroris, selama Anda membawa rasa sebal dan rasa marah, apalagi dilakukan secara terus-menerus, pasti Anda akan saya hilangkan dari pertemanan saya di media sosial. Saya jamin. Jadi, apa yang saya mau tulis sekarang? Yang saya mau tulis, jabatan kementerian yang selalu menjadi sapi perah politikus dan jadi incaran partai politik adalah jabatan Menteri BUMN. Kenapa? Ada 107 BUMN di Indonesia saat ini. Mereka ada di bawah komando kementerian dan di bawah pejabat eselon. Mereka memberikan setoran untuk APBN 150 triliun rupiah per tahun, atau rata-rata atau senilai 11 hingga 12 miliar USD per perusahaan. Apa hebatnya nilai tersebut? Silakan dibandingkan dengan pemasukan Temasek yang merupakan BUMN Singapura. Atau, apa Anda mau membandingkan jumlah ini dengan Khazanah Nasional BUMN Malaysia? Jumlah ini jauh sekali. Sebaiknya, para sahabat cek sendiri, informasinya ada di Google. Yang jelas, profit dan revenue mereka ada di atas BUMN Indonesia jika 107 perusahaan tersebut dijumlahkan. Ayo kita tengok perusahaan swasta seperti Alibaba, Google, Apple, Microsoft, Walmart, Virgin, bahkan grup G yang memiliki 250 perusahaan, revenue tahunannya 4 kali dari jumlah revenue BUMN Indonesia dan profitnya 8 kali lebih besar. Perusahaan swasta dipimpin seorang managing director atau seorang CEO. Di Indonesia, perusahaan BUMN dipimpin oleh kementerian yang gemuk dan penuh birokrasi. Belum lagi, kementerian ini jadi sarang tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan mereka, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Saran saya kepada Bapak Presiden Jokowi sebelum melakukan reshuffle kabinet kembali, sebaiknya kementerian BUMN ditiadakan atau ditutup saja. Jadi, posisi ini diganti posisi yang murni profesional. Dengan begini, tidak lagi jabatan politik. Pembubaran BUMN bisa dilakukan dengan gampang, karena BUMN bisa jadi super holding. Hapus semua fasilitas kementerian dan jabatan eselon. Ganti dengan CEO dan direktur. Jabatan CEO BUMN bisa disejajarkan dengan kementerian seperti halnya jabatan BIN dan menteri. Sederhananya begitu. Saya yakin dengan putusan ini, BUMN bisa lincah dan membesar. Karena CEO-nya profesional, targetnya adalah BUMN ini bisa memberikan keuntungan terbesar buat APBN, punya akses langsung ke kementerian, dan mendapatkan direct guidance dari Presiden. Saya percaya Presiden Jokowi mampu jadi orang yang tidak silau dengan penjualan revenue BUMN dan profit BUMN.
Saya juga percaya dengan jalan ini, BUMN bisa memberikan keuntungan berkontribusi buat penggerak ekonomi secara cepat. Tetapi, jika ini masih sangat jauh dari kata mungkin, izinkan saya untuk bisa memberi pesan berikut pada CEO BUMN yang baru. Bapak atau Bu, jangan khawatir, saya mempunyai master plan pembangunan nasional beserta strategi pembiayaan, distribusi, bahan baku, juga berbagai terobosan bisnis di sini. Saya juga punya rancangan nama-nama profesional yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi ke depannya. Just call me.